dengan lapor mandiri, dengan kita melaporkan mandiri seperti ini, kita juga dari saat kita melihat angka statement akhir ini, kita sudah bisa memperkirakan berapa jumlah uang tagihan listrik yang akan kita bayar nanti di bulan Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana kita melakukan baca meter mandiri pemakaian listrik pasca bayar ya. Jadi kalau pada beberapa bulan yang kemarin mungkin ada di antara kita yang merasa tagihan listriknya itu melonjak naik padahal pemakaiannya tidak sebesar itu. Ternyata setelah kita memberikan laporan, ternyata ada kelebihan KWH yang dicatat oleh petugas sehingga kita membayar lebih dari pemakaian sebenarnya. Agar pembayaran listrik itu sesuai dengan apa yang kita pakai, maka kita bisa melakukan baca meter mandiri pemakaian listrik. Jadi yang melaporkan adalah kita sendiri ya. Jadi tidak menunggu petugas PLN yang keliling untuk mencatat stand meter akhir ya. Jadi kita sendiri yang melaporkannya ke PLN ya. Bagaimana caranya? Ya, simak video ini ya. Oke ya. Yang pertama kita simpan dahulu nomor WA-nya PLN ya. Kita simpan dahulu ya. Kalau saya di sini mencatat, saya beri nama PLN gratis ya. Nomornya ya. Nah, ini nomornya. Ya. Ya, 0812 2123 123 ya. Ini disimpan karena ini ada nomor WA juga. Nah, kita nanti akan melakukan pelaporan via WA ya. Nah, setelah dicatat ya, kemudian ya, setelah dicatat disimpan di HP kita. Kemudian kita buka WA kita ya. Kita buka WA. Nah, ini contohnya, ini contoh ketika saya melakukan pelaporan di bulan Juni ya. Jadi ini untuk tagihan Juli ya. Pada waktu bulan Juni sekitar tanggal 25 saya melakukan pelaporan ya. Ya, setelah kita simpan ini nomor PLN-nya ya, kemudian kita ketik halo, nih halo. Setelah itu kemudian akan muncul seperti ini ya. Jawaban dari PLN ya. Halo Electrizen, ketik 1 untuk listrik gratis. Ketik 2 untuk baca meter mandiri. Nah, kita pilih yang nomor 2 ya. Kemudian kita ketik angka 2 ya. Kemudian PLN menjawab lagi dengan memberikan penjelasan seperti ini ya. Syarat dan ketentuan baca meter mandiri oleh pelanggan ya. Nah, ini bisa diperhatikan ya, bisa dibaca ya. PLN mulai bulan Mei 2020 kembali melaksanakan pembacaan meter. Jadi sejak bulan Mei kemarin ya, sejak musim-musim corona ini. Nah, di sini diberitahu bahwasanya melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor ini 0812 2123 123. Nah, di sini jelaskan dari tanggal 24 ya. Jadi dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 setiap bulannya. Jadi ketika kita menjumpai tanggal 24, segera saja kita melakukan pelaporan. Atau tanggal 25, 26 dan 27. Nah, kemudian prosedurnya ya seperti ini diberitahu ya. Laporan baca meter oleh pelanggan invalid yaitu pengiriman foto angka stand meter akan dijadikan prioritas utama dasar perhitungan. Jadi kita nggak cuma melaporkan mengetik berapa stand meter akhir, tapi juga kita memfoto meterannya ya. Jadi untuk sebagai bukti bahwasanya apa yang kita laporkan tuh telah sesuai dengan yang ada di meterannya. Kalau kita melakukan pelaporan di atas tanggal 27, maka itu tidak dijadikan dasar sebagai penghitungan tagihan listrik ya. Nah, kemudian kita diperintahkan untuk memasukkan ID pelanggan ya, ID pelanggan listrik kita. Nah, ini saya ketik nomor ID pelanggan saya, rumah saya ya. Kemudian akan muncul seperti ini, datanya langsung muncul ya. Data pelanggan listrik yang saya ketik langsung muncul. Bila telah sesuai, nah kemudian di sini kita diberi contoh bagaimana kita menulis angka stand meter akhir ya. Di sini ya, di sini bisa kita klik. Jadi gini, untuk pelaporan angka stand meter akhir ya, itu ada 5 digit ya. Nah, ini kebetulan saya angka stand meter akhirnya pada Juni kemarin ya, itu 42.018 kWh ya.
Jadi kalau misalnya pemakaiannya baru ya, misalnya kita baru pasang listrik ya, otomatis kan nggak langsung segini stand meter akhirnya. Paling berapa digit ya, mungkin hanya 3 digit akhir atau 2 digit akhir. Maka di depannya tambahin 0000 ya, depannya 00018 misalnya ya, atau misalnya 3 digit akhir depannya 0 ya, tulis 00 berapa ya, seperti itu ya contohnya ya. Jadi ada 5 digit yang kita ketik di WA ini. Nah, kemudian setelah kita mengetik stand meter akhir, kemudian kita diberi perintah lagi untuk mengirimkan foto KWH meter yang menampilkan sesuai dengan angka tadi ya, sesuai angka yang kita laporkan. Nah, ini dia. Kemudian saya foto meteran listrik saya. Nah, seperti ini. Nah, akan sesuai dengan tadi 42018. Ya, jadi memang benar-benar semua angka di sini ditulis ya. Jadi ada 5 digit semua ditulis. Oke. Nah, setelah itu selesai. PLN kemudian mengucapkan terima kasih atas laporan stand meter yang Anda kirimkan. Nah, dengan lapor mandiri, dengan kita melaporkan mandiri seperti ini, kita juga dari saat kita melihat angka stand meter akhir ini, kita sudah bisa memperkirakan berapa jumlah uang tagihan listrik yang akan kita bayar nanti di bulan Juli ya. Nah, kita bisa mengambil struk tagihan listrik kita yang bulan Mei ya. Di situ berapa angka stand meter akhir ya, yang tertulis ya. Di saya tagihan listrik pada bulan Juli, angka stand meter akhirnya adalah 41.909. Nah, ditambah kemudian yang sekarang adalah 42.018 kWh. Nah, tinggal dikurangi saja ya. 42.018 ini dikurang dengan 1909. Jadi berapa pemakaian KWH kita? Ya. Ya, bisa kita hitung ya. Kalau tadi saya melaporkan pemakaian KWH pada akhir Juni itu adalah di angka 42018, tinggal dikurangi stand akhir bulan kemarin ya, bulan sebelumnya ya, yaitu 41909. Jadi berapa pemakaian KWH selama 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Nah, di sini ada 109 KWH. Nah, 109 KWH ini kemudian kita kalikan berapa harga per KWH-nya ya. Harga per KWH listrik ya. Untuk harga per KWH listrik ya, untuk daya 1300 ya, punya saya 1300 adalah 1 KWH adalah 1.467,8 rupiah. Nah, jadi ini 109 KWH kita kali dengan 1.467,28. Berapa? Nah, ini sekitar 150-an ya, 160-an. Dan ternyata bayaran listriknya juga nggak jauh dari ini, yaitu bulan kemarin ya, bulan Juli kemarin, bulan Juli ini tagihan listriknya adalah 177.927 rupiah ya. Nah, jadi tidak, jaraknya ya 160 ya, ditambah dengan biaya pajak dan lain-lain, nah, dapatlah angka ini 177,927 rupiah. Jadi kita sudah bisa memperkirakan berapa tagihan listrik kita kalau kita melakukan laporan secara mandiri ya, baca meter secara mandiri. Oke, itu tadi bagaimana cara kita membaca meter secara mandiri. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Bila Anda berkenan dengan video-video yang ada di channel YouTube ini, silahkan subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.